Rumor itu beredar meski tidak semua orang menganggapnya serius. Ya, taman hiburan di atas bukit kota. Kabarnya, di tempat yang sudah lama tak terpakai itu ada seorang pesulap yang sangat tampan namun cukup gila. Jika adegan sulapnya memotong seseorang, maka tubuh orang itu terpotong asli, dan jika pesulap itu menghilangkan seseorang, maka orang itu benar-benar lenyap dari muka bumi. Sebelum melakukan sulap itu, ia akan menatap dan bertanya, apakah percaya pada sulap? Anara Sumanara. Kita masuk alur ceritanya hanya di Kiki Rungkat. Pagi itu ia berlari menuju kelas, namun saat menaiki anak tangga ia bertabrakan sehingga lututnya cedera. Seorang siswa datang membantunya, namun baru saja ia mengulurkan tangannya, wanita itu malah bergegas menuju kelas. Yun Ayi namanya. Dia datang terlambat sehingga harus berdiri selama jam pelajaran, dan pria ini bernama Na Ildeng. Murid terpandai yang menguasai semua mata pelajaran di sekolah dan dihormati oleh wali kelasnya. Hari itu adalah hari keberuntungan Ayi karena ia terlambat bersama Ildeng sehingga ia bisa ikut duduk di bangkunya. Ayi adalah seorang wanita yang harus bertahan hidup dari hasil keringatnya sendiri di jam makan. Ia menuangkan lauknya untuk dibawa pulang supaya adiknya bisa makan menu yang serupa dengan yang ia makan. Namun belum selesai ia memindahkan makanannya, Hana menumpahkannya. Hanya membalas maaf dengan wajah tanpa bersalah. Pulang dari sekolah, Ayi berangkat kerja paruh waktu dan secara sembunyi-sembunyi mengambil makanan sisa pelanggan tanpa pengetahuan bosnya. Padahal bosnya tak mempermasalahkan hal itu dan Ayi boleh mengambil makanan sisa itu semaunya. Ia pun bisa pulang dengan bayaran 50.000 won dan mulai memperhitungkan apa saja yang harus ia beli dengan uang tersebut. Beras 10 kilo, telur, dan stocking baru karena yang ia kenakan sudah robek setelah tadi pagi terjatuh. Sibuk memikirkan semua itu, tiba-tiba uangnya terbang menjauh. Saat ia berusaha mengambilnya, uang itu terus semakin menjauh sampai ia mengikutinya ke taman hiburan di atas bukit kota. Tempat yang cukup sunyi untuk wanita seusianya, terlebih sudah sejak lama terbengkalai. Kemudian uang itu terbang ke genggaman seorang yang tak ia kenal. Orang itu bertanya, apakah kau percaya pada sulap? Mendengar hal itu, Ayi hanya berlari dengan berteriak sepanjang jalan. Pulang ke rumah, ia disambut oleh adiknya yang menanyakan mengapa lututnya bisa terluka. Namun Ayi perhatiannya masih tertuju pada uangnya yang diambil oleh orang tadi. Ia kemudian melihat stok makanan untuk dimasak, namun sayang sekali tak ada yang mereka miliki untuk menghibur Ayi. Adiknya mengatakan kalau di sekolah ia sudah makan sebanyak 3 porsi, jadi ia tak merasa lapar sama sekali. Saat ia meraba saku seragamnya, ia menumbuhkan surat undangan untuk datang ke pertunjukan sulap. Setelah itu, pemilik kontrakan memanggilnya dan menagih uang sewa yang sudah lama menunggak. Ia hanya bisa berjanji akan segera membayar, padahal saat ini ia tak memegang uang sepeser pun. Di sekolah, Hilda memperhatikan stocking Ayi yang masih sama dan tidak diganti meskipun robek. Hana bertanya mengapa Ildeng memandangi Ayi dengan sebegitu serius. Ildeng mengatakan ia tak memiliki urusan dengan hal itu, kemudian ia pergi. Untuk memastikan seberapa miskinnya Ayi, Hana menaruh uang di bawah meja Ayi dan benar-benar saja Ayi mengambil uang itu. Kemudian Hana datang dan berpura-pura kalau uangnya jatuh. Apakah Ildeng melihat uangnya? Ayi yang sudah mengambilnya hanya terdiam dan pura-pura tak mendengar perbincangan itu. Padahal sebenarnya Hana sudah merekam semuanya dari jauh. Ayi hanya berkata pada diri sendiri sembari menahan air mata kalau uang itu tidak haram, tapi yang haram adalah perbuatannya. Di malam hari ia kembali ke tempat sunyi kemarin untuk meminta uangnya kembali.
Tampaklah lelaki yang ia lihat kemarin menyambut tamu kehormatannya karena sudah bersedia menghadiri undangannya. Ayi meminta maaf karena ia sudah membuang kartu undangan itu, namun lelaki itu bilang kartu undangannya ada di tangan Ayi sehingga Ayi merasa heran. Lelaki itu memintanya melihat isi sakunya dan ternyata di situ juga terdapat kartu yang sama. Ayi mengatakan kalau ia hanya ingin uangnya kembali, namun pesulap itu mengubah uangnya menjadi secari kertas. Sehingga Ayi kesal dan mengatakan kalau itu bukan lelucon yang menarik. Kemudian pesulap itu mengubah uangnya menjadi 2 dan meminta Ayi untuk mengambilnya. Namun hal itu membuat Ayi merasa terhina. Ia hanya mengambil selai miliknya lalu kemudian pergi. Pesulap itu mengatakan kalau Ayi pasti akan berlari seperti sebelumnya sampai rumah. Jadi ia mengikatkan tali sepatunya dan memintanya untuk berhati-hati dan melihat ke depan supaya tidak terjatuh lagi. Belum lama ia berlari, gelembung berterbangan dan si pesulap sudah duduk manis di dekatnya. Berangkat ke sekolah, Ideng hanya bisa memperhatikan Ayi dari kejauhan diganggu oleh Hana dan Sohe. Melihat Ayi tertidur di kelas, ia tak bisa fokus membaca buku dan pandangannya teralihkan oleh kecantikan Ayi. Melihatnya terbangun, Ildeng beralasan ia ingin Ayi membantunya menyelesaikan tugasnya dan kembali bertanya mengapa Ayi pandai matematika. Ayi mengatakan kalau matematika selalu memiliki jawaban pasti, sementara banyak sekali di dunia ini permasalahan yang tidak memiliki jawaban. Ia menambahkan dalam hati jika uang, ayahnya, dan hidupnya yang melelahkan tidak memiliki kepastian. Namun Ildeng tak bisa menangkap perkataannya. Kemudian ia bertanya apakah Ildeng percaya kalau sulap itu benar-benar ada. Selesai jam kerja, bosnya memberikan makanan yang hampir habis masa kadaluarsanya dan Ayi sangat senang menerimanya. Merasa kalau bosnya sangat baik, ia meminta gajinya dibayar di awal karena ia butuh untuk melunasi sewa rumahnya. Bosnya memberikan uang itu dengan sangat ramah, namun kemudian ia mulai menggerayami tubuh Ayi karena tahu kalau Ayi tak memiliki orang tua. Penolakan Ayi membuat lelaki itu marah dan mulai berbuat kasar. Dalam jeritan hatinya ia meminta supaya siapapun datang untuk menolongnya. Anara Sumanara, Riel menghilangkan orang itu dalam sekejap. Ayi bertanya kepada Riel, mengapa bisa datang menyelamatkannya? Riel menjawab, ia mendengar suara hati Ayi yang meminta tolong sehingga ia menghampiri ke tempat itu. Ia menyingkirkan orang itu dan ia sendiri tak tahu kemana orang itu berpindah. Ia pun kemudian memperlihatkan pertunjukan itu dengan menggerakkan tubuh Ayi.